Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran manajemen proyek untuk subbab Project Communication Management. Untuk outline materi hari ini itu Project Communication Management Process. Dan hasil belajarnya, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaplikasikan manajemen komunikasi proyek sesuai dengan perencanaan komunikasi. Dan indikator hasil belajar yaitu peserta mampu menerapkan pengelolaan komunikasi proyek. Oke, let's start. Untuk Project Communication Management Process. Ini adalah suatu proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang ada di dalam proyek itu bisa tersampaikan dengan tepat, cepat, baik dari sisi pengumpulan, diseminasi, penyimpanan, dan disposisi. Hal ini menciptakan hubungan yang penting antar orang-orang, stakeholder, ide, dan informasi yang diperlukan supaya proyek bisa berakhir dengan kesuksesan. Dan key konsepnya itu adalah informasi yang pertukaran informasi baik disengaja atau tidak. Dan ini bisa berupa ide, instruksi, emosi, dan metode-metode pertukaran informasi itu bisa berupa tertulis, tulisan, formal atau informal, sikap, intonasi, dan juga bisa menggunakan media, baik itu gambar, aksi, video, dan juga pemilihan kata-kata yang bisa menjadi pilihan untuk mengekspresikan suatu ide. Dalam komunikasi kita harus mempunyai 5 keterampilan 5C. Yang pertama itu correctness, yaitu tata bahasa dan ejaan yang benar. Yang kedua conciseness, yaitu ekspresi untuk tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Clarity, yaitu untuk kejelasan ekspresi yang diarahkan untuk kebutuhan si pembaca, dan coherence, itu aliran ide logis yang koheren dan menggunakan penanda, seperti pendahuluan dan ringkasan ide. Kemudian yang terakhir, cohesiveness, yaitu penyampaian ide menggunakan grafik atau ringkasan. Untuk communication skill ini juga diperlukan listening actively, yaitu mendengarkan secara aktif untuk memastikan bahwa pertukaran informasi efektif. Awareness of culture and personal difference. Di sini juga kita harus sadar, harus aware bahwa di dalam tim itu akan ada perbedaan-perbedaan sehingga akan mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Yang selanjutnya, identifying stakeholder expectation, itu juga untuk mendefinisikan, mengidentifikasi apa yang diharapkan oleh stakeholder sehingga mengurangi resiko adanya perbedaan antara stakeholder tersebut. Kemudian kita juga harus meningkatkan skill-skillnya. Itu dengan cara skill-skill tim kita dengan cara kita persuasi, kita motivasi, kita coaching, kita negosiasi, dan juga resolve terhadap masalah-masalah yang ada. Project Communication Management itu terdiri dari tiga bagian yang sangat penting. Yang pertama yaitu Plan Communication Management, yang kedua Manage Communication, dan yang ketiga adalah Monitor Communication. Untuk Plan Communication Management itu adalah bagaimana pendekatan yang kita tetapkan agar proses ini dapat mengidentifikasi dan mendokumentasikan approach pendekatan untuk berkomunikasi dengan efektif dan efisien dengan stakeholder. Inputnya oleh siapa, outputnya untuk siapa, dan outputnya itu bisa berupa dokumen, dan tools dan tekniknya, bagaimana komunikasi itu tersampaikan. Bersumber dari PM Book 6th edition. Untuk Plan Communication Management, tool and teknik itu adalah Communication Requirement Analysis, itu dibutuhkan untuk menentukan kebutuhan informasi stakeholder proyek. Kemudian ada juga Communication Technology yang juga
sangat memegang peranan penting bagaimana teknologi yang kita gunakan juga untuk mendukung komunikasi yang akan kita jalankan. Bisa jadi dalam percakapan atau juga media sosial, bisa jadi kita kalau pada saat COVID itu kita harus menjaga jarak, bisa jadi kita menggunakan database, bisa jadi kita menggunakan WhatsApp. Kemudian untuk communication technology juga itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama urgency, frekuensi, dan format informasi. Yang berikutnya adalah availability. Apakah teknologi yang kita pilih itu mampu untuk melakukan pertukaran informasi. Terus yang ketiga, easy of use. Apakah teknologi komunikasi yang kita pilih itu bisa digunakan oleh semua orang yang terlibat di dalam manajemen ini, di dalam proyek ini. Kemudian juga ada project environment, seperti yang sebelumnya, apakah anggota tim melakukan tatap muka secara rutin atau melakukan pertemuan secara virtual atau seperti apa, sensitivity, terus juga yang termasuk di dalam sensitivity ini, informasi itu apakah bersifat sensitif atau rahasia? Jika iya, mungkin diperlukan pengamanan tambahan terkait informasi-informasi itu. Bisa jadi kita encrypt atau kita kasih password. Kemudian juga aturan mengenai media sosial. Ini juga untuk memastikan bahwa anggota tim berperilaku baik, apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya bagaimana pasal ITE itu di banyak marak ya yang terjadi. Kemudian slide selanjutnya pre-memory. Untuk referensi dari PM Book 6 edition. Berikut adalah tugas yang harus kita kerjakan di project communication plan ini. Jadi masing-masing akan membuat project communication plan sesuai dengan project yang sebelumnya sudah kita pilih. Dokumen akan dikumpulkan dalam bentuk PDF dengan format seperti ini. Tugas 9 underscore nama kelompok, underscore nama peserta, .pdf. Silakan dikumpulkan di LMS masing-masing. Oke, untuk menutup presentasi hari ini, mari kita lakukan tanya jawab. Untuk rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, kita cukupkan sampai sini. Akan kita lanjutkan esok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.